Hai Cimsa, pernah nggak sih saat kamu gagal melakukan sesuatu, kamu merasa apa yang kamu lakukan sudah maksimal dan memang bukan bagian dari keahlianmu? Menurutmu, hasil-hasil yang selama ini kamu raih itu berasal dari bakat atau kerja keras? Dan sebenarnya bagaimana sih cara kita bisa mengenali potensi dan bakat diri kita sendiri sehingga kita bisa menerima diri kita seutuhnya? Oleh karena itu, simak video ini sampai habis ya. Saya Irna Silawati, psikolog pendidikan anak dan remaja, salah satu co-founder dari Bloom. Saya mendirikan Bloom dengan salah satu teman baik saya, yang latar belakangnya juga seorang psikolog klinis dewasa. Ambil dari suatu perkataan Bloom where you wanted, atau berkembanglah dimanapun kamu berada dengan segala kondisi dan kapasitas yang terberi. Jadi visi Bloom itu adalah menjadi komunitas yang dapat membantu kaum muda berkembang dimanapun mereka berada. Apa yang dimaksud dengan istilah growth mindset dan apa kaitannya dengan self-acceptance itu sendiri, Kak? Jadi mindset sendiri, seperti yang kita ketahui, itu adalah apa yang kita percaya mengenai diri kita sendiri. Nah, growth mindset sendiri itu istilah dalam mindset teori atau teori mindset yang diperkenalkan oleh seorang psikolog yang terkenal namanya Carol Dweck. Nah, menurut Dweck, mindset seseorang itu ada dalam suatu spektrum gitu ya. Jadi satu kutub itu adalah fixed mindset, kutub lainnya adalah growth mindset. Nah, orang dengan fixed mindset itu percaya bahwa kualitas-kualitas dasar manusia itu sifatnya menetap. Jadi misalnya kecerdasan, bakat, kemampuan, bahkan kepribadian gitu. Jadi orang punya sejumlah kualitas tersebut dan akan seperti itu untuk selanjutnya gitu ya. Sementara orang dengan growth mindset itu percaya bahwa kualitas-kualitas tersebut dapat berkembang seiring dengan waktu. Nah, ini teman-teman asalnya dari Fakultas Kedokteran, pasti familiar dengan otak, ya, kemudian mengenai neurologi, mungkin pernah mendengar juga istilah neuroplasticity. Mindset tadi itu sebenarnya didukung oleh temuan tentang neuroplasticity, yaitu bahwa otak manusia itu yang akan terus bisa berubah, bisa membuat koneksi, bisa membuat jalur-jalur baru sepanjang hayat. Nah, kalau self-acceptance sesuai namanya adalah penerimaan akan diri. Nah, penerimaan akan hal-hal yang sifatnya positif, negatif. Menurut saya, kita bisa terbantu memahami mengenai self-acceptance ini dengan menghubungannya dengan mungkin istilah yang lebih familiar ya. Adik-adik familiar dengan istilah self-esteem. Jadi kalau self-esteem itu gimana sih kita terhadap diri? Ya biasanya itu terkait dengan bagaimana kita menilai diri kita dibandingkan dengan orang lain. Atau bagaimana kita berpikir orang lain melihat kita. Gitu. Jadi misalnya dalam hal penampilan kah, prestasi kah, kekayaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oh, saya ini orang yang kecerdasannya rata-rata, atau saya ini lebih pintar dari orang lain. Itu biasanya pernyataan yang terkait dengan self-esteem, bagaimana saya memandang diri saya, bagaimana saya berpikir tentang pandangan orang lain mengenai diri saya. Nah, self-esteem ini sebenarnya membantu ya untuk kita bisa berhasil di dunia ini. Tapi memang sifatnya itu berubah-ubah, artinya tergantung pada kondisi dan pencapaian kita. Jadi maksudnya begini, ketika kita mencapai sesuatu atau berhasil dan itu kita akan self-esteem kita akan naik. Kemudian ketika kita gagal, maka self-esteem kita akan turun. Ya, jadi self-esteem itu membantu karena dengan self-esteem yang bisa kita bilang tinggi atau self-esteem yang sehat, itu kita berani mencoba sesuatu. Jadi, kalau saya merasa saya cukup pintar, saya lebih yakin tuh kalau misalnya saya mau mencoba, misalnya mengajukan diri untuk suatu posisi di kampus. Karena saya yakin saya pandai kok, saya cukup punya kemampuan kok, itu self-esteem ya. Nah, tadi saya bilang mau mencoba menjelaskan self-acceptance melalui self-esteem. Jadi self-acceptance sendiri
itu berbeda dengan self-esteem, tidak bergantung pada kondisi dan pencapaian kita. Jadi kalau misalnya nih self-esteem saya gagal dalam suatu kuis di kuliah ya, mungkin self-esteem saya, kemampuan saya akan turun saat itu kalau diukur ya. Nah kalau self-acceptance itu tidak bergantung pada kondisi seperti itu atau pencapaian. Jadi ketika kita gagal, misalnya gagal dalam kuis tadi, kita mengakui, menerima bahwa oh ya, saya memang gagal gitu, saya belum cukup menguasai materi itu, makanya saya mendapatkan nilai yang kurang baik gitu. Jadi saya tetap bersikap asih atau compassionate terhadap diri sendiri meskipun saya sedang mengalami kegagalan. Jadi kita menerima, jadi acceptance-nya itu maksudnya kita menerima bahwa diri kita berharga dan layak dikasihi meskipun kita mengalami kegagalan. Pertanyaan atau pikiran yang muncul, apakah ini berarti orang yang memiliki self-acceptance kemudian jadinya pasrah atau tidak mau mengembangkan diri gitu. Saya menerima nih, saya memang gagal ya sudah. Enggak seperti itu. Justru ketika orang bisa menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan akan mengalami kegagalan, biasanya itu akan jadi langkah pertama untuk memperbaiki diri. Dibanding misalnya nyangkal begitu ya, itu akan lebih susah untuk melakukan perubahan. Nah, self-acceptance, menerima kegagalan atau kekurangan, itu tidak berarti kita harus suka dengan kegagalan. Kegagalan tetap rasanya nggak enak, tetap kita kalau bisa memilih maunya berhasil, kita tidak harus suka, tapi kita juga tidak lalu menilai diri kita itu buruk, kurang, dan juga tidak berarti kita jadinya pasrah dan tidak mau berkembang gitu. Saya kasih contoh mungkin yang bisa lebih membantu untuk membuat jadi lebih mudah dipahami. Misalnya nih, kita atau saya deh ya, saya susah tuh bernyanyi mengikuti nada yang tepat, jadi pasti ada fals-falsnya gitu ya. Saya menerima itu. Oh iya, memang saya punya kesulitan untuk bernyanyi dengan nada yang tepat. Apakah itu berarti saya tidak mau bernyanyi lagi? Ya tidak mesti begitu. Jadi saya nggak perlu merasa kesal, saya nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain, saya menerima, tapi sekaligus saya tetap berusaha meningkatkan diri saya. Nah, growth mindset, kemudian itu self-acceptance, jadi apa hubungannya? Kalau menurut pemahaman saya, memiliki growth mindset itu membantu seseorang untuk mencapai self-acceptance, yang mana itu adalah kunci untuk bisa sehat secara mental, dan juga mencapai kepuasan diri. Tadi juga sempat di-mention ada dua mindset, ada fixed mindset dan growth mindset ya Kak ya. Nah, itu untuk perbedaannya sendiri itu bagaimana Kak? Oke, baik. Jadi tadi perbedaan utamanya sudah tercermin dari penjelasan pengertiannya ya, bahwa yang satu beranggapan kualitas dasar seseorang itu menetap, yang satu berpikir bahwa itu bisa berubah gitu ya. Nah, orang dengan fixed dan growth mindset ini berbeda dalam memandang berbagai hal. Misalnya, apa sih pentingnya usaha? Bagaimana sih kita menyikapi tantangan, hambatan, kegagalan, umpan balik? Juga bagaimana sih kita melihat keberhasilan orang lain? Jadi kalau orang dengan fixed mindset, itu menilai usaha itu kapasitasnya ya segitu gitu, seterberinya begitu ya. Jadi mau usaha sekeras apapun ya nggak akan bisa melebihi itu gitu. Jadi seringkali melihat usaha itu mungkin nggak terlalu dalam tanda petik ngefek lah gitu. Sementara kalau orang dengan growth mindset itu melihat usaha itu akan membuahkan bukan serta-mertakannya, tapi membuahkan penguasaan terhadap suatu hal, jadi mastery, gitu ya. Nah, orang dengan fixed mindset melihat usaha itu tadi ya sia-sia, kemudian dia juga cenderung menghindari tantangan. Dan ketika ada sesuatu yang menghambat, akan cenderung lebih mudah menyerah, lebih mudah patah semangat juga ketika mengalami kegagalan. Dan ketika di feedback atau umpan balik, itu cenderung tidak diproses atau diabaikan begitu ya. Dan kalau melihat orang berhasil, jadinya jatuhnya ke iri atau merasa terancam.
Sementara orang dengan growth mindset itu ketika lihat tantangan dia embrace atau merangkul gitu ya. Jadi ketika ada rintangan juga dia cenderung akan lebih mudah bertahan. Kalau mengalami kegagalan akan menjadi cambukan untuk bekerja keras dan umpan balik jadinya sangat berharga untuk sarana pembelajaran. Dan kalau melihat orang lain yang berhasil itu tidak merasa iri atau terancam, tapi justru terinspirasi. Bagaimana cara seseorang itu dapat dirinya sendiri melalui growth mindset dan self-acceptance ini, Kak? Silakan teman-teman berefleksi, apa sih arti keberhasilan dan arti bagi saya? Jawaban atas itu saya rasa bisa memperlihatkan saya ini cenderung mengadopsi fix atau growth mindset. Misalnya, keberhasilan buat saya itu kalau saya lebih baik dari orang lain. Itu mungkin itu ada kecenderungan sedikit ke fixed mindset. Tapi kalau keberhasilan buat saya adalah saya memiliki penguasaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu indikasi kalau berarti kita punya growth mindset. Atau tadi, bagaimana menghadapi kegagalan. Apakah kegagalan itu artinya saya itu pribadi yang gagal, atau kegagalan itu artinya kalau menurut berhasilan, kalau saya berhasil berarti ya berhasil, kalau saya gagal berarti saya mendapatkan informasi untuk percobaan berikutnya ya, kurang lebih gitulah ya. Itu pertanyaan itu, apa arti keberhasilan dan apa arti kegagalan bagi saya. Kemudian terkait self acceptance, mungkin bisa menanyakan ke diri sendiri, apakah saya bisa mengasihi diri sendiri terlepas dari apa yang saya capai atau tidak. Nah, itu bisa menunjukkan juga bagaimana perjalanan kita menuju self-acceptance gitu. Kira-kira apa saja sih manfaat yang bisa didapatkan apabila seseorang ini menerapkan mindset dalam hidupnya, Kak? Okay. Orang yang punya growth mindset itu kan berarti orang yang terbuka pada tantangan ya. Dunia orang itu pasti akan lebih luas karena dia akan mencoba hal-hal baru, ya kan? Akan mencoba strategi-strategi baru. Kemudian juga tadi juga sempat tersebut bahwa dengan growth mindset orang akan cenderung lebih mampu bertahan ketika menghadapi rintangan atau kegagalan. Dan pada akhirnya ini semua membantu seseorang untuk mencapai apa sih yang menjadi sasaran dalam hidupnya. Itu sih sederhananya. Apakah ada cara atau cara melatih dan menerapkan growth mindset ini dalam kehidupan sehari-hari gitu, Kak? Mencoba berbagai tantangan baru, ya, lebih terbuka pada tantangan. Kemudian terbuka terhadap masukan dari orang lain, belajar dari keberhasilan orang lain. Nah, mungkin hal yang mau saya tekankan juga, mindset itu kan apa yang kita percayai terhadap apa yang kita percayai gitu ya. Apa yang kita itu biasanya muncul dari apa yang kita katakan pada diri kita sendiri. Jadi mengubah cara kita bicara pada diri sendiri juga bisa membantu untuk mengembangkan growth mindset. Nah, misalnya seperti apa? Teman-teman yang mahasiswa mungkin ketika menghadapi tes atau tugas pasti akan menemui yang sulit ya. Ketika menghadapi yang sulit, apa yang kita katakan pada diri kita sendiri? Apakah kita bilang, aduh ini terlalu sulit, saya nggak bisa? Atau teman-teman bisa bilang soal ini sulit gitu ya, berarti saya butuh waktu lebih lama untuk mengerjakannya. Atau apakah ada hal yang saya lewatkan ya ketika saya mengerjakan ini, makanya saya belum menemukan penyelesaian itu. Atau misalnya ketika menerima umpan balik dalam bentuk hasil tes, misalnya jelek gitu, apa yang kita katakan pada diri sendiri? Apakah kita akan bilang, oh mata kuliah X ini memang bukan kekuatan saya lah, sudahlah memang nilainya segini. Atau kita bisa bilang, oke, kira-kira supaya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik atau bisa memahami materi ini lebih baik, apa yang perlu saya perhatikan? Hasil ini tuh mencerminkan apa ya? Misalnya hasil tes saya ini mencerminkan apa sih?
Sehingga next time di kelas apa yang harus saya perhatikan. Kita melihat hasil teman yang lebih baik, apa yang kita bilang? Apa kita bilang, ya sudahlah, memang dia lebih pintar dari saya. Oke, hasil dia lebih. Coba saya tanya kepada dia bagaimana dia bisa menyelesaikan soal ini atau mendapat hasil yang baik. Beberapa hal yang bisa kita ubah dalam cara kita berkata pada diri kita sendiri, yang ini agak mirip dengan apa yang terjadi dalam proses konseling atau terapi ya. Jadi apa yang kita katakan pada diri sendiri itu akan membantu untuk, kalau tadi berhubungan dengan konsep neuroplasticity, itu akan membantu untuk membuat jalan baru di otak kita, sehingga akan membantu kita untuk menghadapi tugas atau tantangan dengan lebih baik gitu. Jadi ketika kita belum mendapatkan hasil yang baik, menemui tantangan atau mengalami kegagalan, kita pikirkan apakah saya harus menambah waktu saya untuk belajar, apakah saya perlu bertanya pada teman, apakah saya perlu minta umpan balik dari dosen saya, apakah strategi saya perlu saya ubah gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan growth mindset. Kira-kira kalau kita sedang ada di kondisi yang kayaknya kita lagi gagal nih gitu, selain dengan growth mindset, kira-kira ada nggak ya Kak kiat-kiat lain yang Kakak sendiri sarankan apabila seseorang itu menemui dirinya sedang dalam kegagalan seperti itu Kak? Oke, jadi sebenarnya ini saya mau sedikit mengulangi bagian terakhir tadi terkait growth mindset dulu ya. Jadi ketika kita mengalami kegagalan atau seringkali tidak hanya berkorelasi dengan usaha yang kita berikan. Jadi bukan berarti kalau saya belajar lebih keras, pasti hasilnya lebih baik. Kadang-kadang bukan hanya soal usaha, tapi soal strategi. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah mundur untuk lihat kira-kira apakah pendekatannya harus diubah. Manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Seringkali kalau kita gagal, saya juga mengalami kayaknya tuh saya memprosesnya sendiri gitu. Saya harus cari tahu nih gimana next time saya bisa berhasil. Tapi sebenarnya langkah yang lebih sehat gitu adalah kita juga melihat sumber daya tersedia. Kalau di kampus dalam bentuk teman sekelas, seangkatan, dosen pembimbing atau dosen mata kuliah, kakak kelas. Yang kedua, ini terkait juga dengan self-acceptance, karena self-acceptance itu banyak terkait dengan self-compassion atau belas asih. Ingatlah untuk bersikap belas asih ketika kita mengalami kegagalan. Mengakui dan menerima bahwa, oh iya saya mengalami kegagalan, itu bukan kita orang yang gagal. Mengakui dan menerima bahwa kita mengalami kegagalan juga bukan berarti kita itu memberikan excuse atau menetapkan standar yang rendah. Ingat juga bahwa manusia itu berbeda dengan mesin yang hasilnya cenderung konsisten. Usaha terbaik kita di satu saat akan kelihatan berbeda dengan di waktu lain. Bukan berarti artinya kita jadinya nggak konsisten, tapi justru itu menunjukkan bahwa manusia itu memang banyak faktor yang menentukan bagaimana kita bisa tampil gitu. Dan terakhir, untuk bisa bertahan, kita perlu istirahat. Kira-kira ada Kak pesan dari Kak Irnas untuk pemuda terutama terkait growth mindset ini Kak? Menurut saya, refleksikan apa sih sebenarnya keuntungan dari usia muda. Karena ini kan CIMSA belum berhubungan dengan pemuda gitu ya. Salah satu keuntungan dari masa muda itu adalah luasnya ruang atau lebih leluasanya untuk membuat kesalahan dan mengalami kegagalan. Ini berbeda ya dengan membuat keputusan yang buruk atau sengaja membuat kesalahan gitu. Tapi ada keleluasaan, artinya kalau kamu gagal saat ini, kamu masih cukup punya waktu untuk belajar dari kegagalan itu. Beda misalnya ketika nanti kamu usia 40 atau 50 tahun, lebih banyak resiko untuk ketika kita melakukan kesalahan atau gagal gitu ya. Keleluasan itu manfaatkanlah dengan cara apa? Dengan cobalah eksplorasi berbagai hal yang positif tentunya ya. Ketika kamu mencoba sesuatu, cobalah tidak hanya saya nggak bisa. Coba sekali, 2 kali, berulang kali sampai kamu bisa tahu ini sesuatu yang bisa saya tekuni gitu. Kemudian juga kelilingi diri kamu dengan teman-teman yang mendorong, yang menginspirasi kamu, yang memberikan kamu pembelajaran gitu. Dan mungkin terakhir, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, ini kita nggak bicara membandingkan dengan orang lain ya. Artinya
pasti ada orang yang lebih dari kita, itu pasti, dan ada orang yang kurang dari kita juga pasti gitu. Tapi kalau kita lihat diri kita sendiri, profil diri kita pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, cari tahu dan kembangkanlah kelebihanmu. Kadang-kadang kita fokus pada hal yang kurang aja gitu. Jadi, saya kurangnya ini, saya harus perbaikin ini. Nggak apa-apa juga kita menerima, ya saya memang kurang ini. Kemudian kita refleksikan, dengan saya tahu bahwa saya kurang, saya masih perlu untuk terus mencoba, mengembangkan, atau saya lihat juga area-area yang saya baik, yang saya bisa kembangkan.